Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 7 media pembelajaran akan menyampaikan sebuah video yang membahas tentang makalah kami yang berjudul sumber belajar. Makalah ini disusun oleh 4 orang. Yang pertama yaitu atas nama Ahmad Azmi Aldino dengan NIM T 2018-1409 dan juga Wahyu Mujib Abdul Manan dengan NIM T 2018-1411. Yang nomor 3 yaitu Faridatul Maungfiroh dengan NIM T 2018-1422. Dan yang terakhir yaitu Kurnia Firdausi Komala dengan NIM T 2018-1417. Baik, mari kita simak video persembahan dari kelompok kami yang akan menerangkan sebuah makalah yang berjudul sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Nah, di sini ada banyak sekali pengertian sumber belajar yang menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, sumber belajar adalah guru dan bahan-bahan pelajaran, baik itu berupa buku dan lain sebagainya. Yang intinya segala daya yang dapat digunakan untuk kepentingan proses belajar, baik itu langsung atau tidak langsung, di luar peserta didik yang melengkapi diri pada saat pembelajaran berlangsung. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung proses belajar sehingga memberikan perubahan yang positif. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan menurut ahli Arif S. Sadiman yang berpendapat bahwa sumber belajar adalah segala sumber yang ada di luar yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Ya, peranan sumber-sumber belajar seperti guru, dosen, buku, film, majalah, laboratorium, peristiwa dan lain sebagainya yang memungkinkan individu tersebut bisa berubah dari yang awalnya tahu menjadi tidak tahu. Sebenarnya pengertian sumber belajar itu sangatlah luas, namun secara umum ada beberapa klasifikasi sumber belajar. Menurut Association of Education Communication Technology, ini mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam, yaitu message, pesan, people, orang, materials, device, teknik, dan setting. 6 klarifikasi tersebut saya jelaskan ya. Pertama, message atau pesan. Pesan ini informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Kemudian people atau orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpanan, pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk juga contohnya dosen, guru, tutor. Nah, ini juga termasuk sumber belajar. Kemudian material atau bahan, yaitu perangkat yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras. Misal ada slide, film merupakan perangkat ya, audio, video, modul, majalah. Nah, itu material atau bahannya. Kemudian device, alat, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misal ada overhead proyektor, video, tape recorder. Nah, itu device ya, alatnya. Kemudian ada teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Ya, misal pengajaran terprogram, yaitu modul, simulasi, tekniknya ya, modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan beberapa teknik lain. Kemudian setting atau lingkungan.
yaitu suasana sekitar di mana pesan atau materi pembelajaran maksudnya disampaikan, baik lingkungan fisik maupun non fisik. Dan juga ada teori lain yang mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 5 hal. Tadi menurut association tadi ada 6. Nah, ini menurut Abdul Majid itu diklasifikasikan menjadi 5 saja, yaitu lingkungan. Pertama lingkungan, kedua segala benda yang menginginkan terjadinya perubahan tingkah laku. Yang ketiga orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga siswa dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut. Yang keempat, segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. Kemudian yang kelima, peristiwa atau fakta yang terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan keterangan dari Mas Azmi. Yang selanjutnya yaitu yang B, komponen dan faktor sumber belajar. Komponen sumber belajar itu ada beberapa. Yang pertama, adapun komponen-komponen sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan fungsi sumber belajar. Sumber belajar yang dirancang mempunyai tujuan instruksional tertentu. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi sumber belajar juga dipengaruhi oleh perancangnya, yaitu seorang guru yang merancang sumber belajar itu sendiri, serta sangat bergantung kepada karakteristik masing-masing jenis sumber belajar yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 2, komponen nomor 2 yaitu bentuk atau keadaan fisik sumber belajar tersebut. Kegiatan misalnya kegiatan observasi yang dilakukan di pusat sumber belajar yang di dalamnya terdapat banyak komponen bentuk yang beraneka ragam. Misalnya komponen perpustakaan, laboratorium, ruang observasi untuk micro teaching, ruang produksi media dan sebagainya, merupakan media penunjang dalam pengembangan sistem instruksional. Nah, selanjutnya itu pesan. Pesan termasuk komponen dalam sumber belajar. Kenapa? Karena sumber belajar harus mampu membawa pesan yang dapat dimanfaatkan atau dapat dipelajari oleh pemakai, yaitu penerima pesan atau yang disebut dengan peserta didik. Sehingga mereka memperhatikan dan menangkap isi pesan itu secara efektif dan efisien, serta terserap secara maksimal. Pesan sebagai salah satu komponen yang penting dalam sumber belajar. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelengkapan isi pesan, kejelasan serta kemutakhiran isi pesan. Dan selanjutnya yang B, kemudahan penangkapan pesan sesuai dengan kondisi, situasi, tepat serta kemampuan dan kebutuhan penerima pesan. Dan yang selanjutnya itu isi pesan cukup sederhana, jangan terlalu panjang lebar, jelas, lengkap dan mudah ditangkap. Jadi peserta didik mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya itu nomor 4, komponen yang nomor 4 yaitu tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakai sumber belajar. Tingkat kompleksitas sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana tingkat kompleksitas perlu diketahui adalah untuk menentukan apakah sumber belajar itu masih dapat dipergunakan, mengingat waktu dan biaya yang terbatas dan lain sebagainya. Selanjutnya itu faktor yang dapat memengaruhi sumber belajar. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi sumber belajar merupakan faktor-faktor yang mampu menyebabkan perubahan atau perkembangan pada sumber belajar tersebut. Perubahan atau perkembangan sumber belajar dapat terjadi dalam hal bentuk sumber belajar tersebut, pemakaian, hingga cara penggunaan sumber belajar. Menurut Sujana dan Rifai dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2007 di halaman 83 diuraikan bahwa terdapat 4 faktor utama yang dapat memengaruhi sumber belajar, yaitu yang pertama perkembangan teknologi, yang kedua nilai-nilai budaya, yang ketiga keadaan ekonomi,
Yang keempat, keadaan pemakai. Jadi yang dapat memengaruhi sumber belajar ini ada 4. Yang pertama itu perkembangan teknologi. Seperti banyak diketahui bahwa teknologi berkembang dengan sangat cepat. Jika dahulu sumber belajar didominasi oleh sumber belajar yang tidak dirancang, maka sekarang ini dengan adanya teknologi sumber belajar dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dengan cara yang relatif mudah. Gitu. Yang terakhir, nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat utamanya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sumber belajar yang tidak dirancang. Terutama jika menggunakan lingkungan sekitar untuk sumber belajar. Contohnya ketika perlu mempelajari sebuah tradisi. Namun masyarakat yang memiliki tradisi sangat tertutup, maka akan sangat sulit untuk mempelajari. Dan ketika masyarakat sudah mulai terbuka, maka tradisi tersebut bisa dijadikan sumber belajar langsung, bahkan sekaligus bisa melestarikan budaya yang ada di masyarakat. Yang nomor 3 yaitu keadaan ekonomi. Tingkat finansial atau ekonomi sangat memengaruhi terhadap produksi atau pengadaan dan juga penyebaran sumber belajar. Jelas, sangat tidak mungkin guru untuk mewajibkan setiap murid agar memiliki sumber belajar yang memiliki harga mahal, gitu, atau aplikasi-aplikasi online yang dapat yang bisa menyusahkan si peserta didik, gitu. Instansi pendidikan juga tentunya harus mengalokasikan dana dengan baik dan tidak dengan mudah mengadakan dan menyebarkan secara cuma-cuma sumber belajar. Jadi instansi pendidikan juga harus menyediakan sumber belajar yang mudah didapat dan mudah dipakai oleh peserta didik. Yang keempat yaitu keadaan pemakai. Kondisi pengguna atau pemakai tentu merupakan salah satu faktor yang utama yang mempengaruhi sumber belajar. Jelas sekali bahwa pengguna ini sebagai pelaku yang memanfaatkan sumber belajar yang dipilih. Keadaan pemakai ini meliputi banyak hal, seperti latar belakang pengguna, tingkat kecerdasan, kondisi sosial, jumlah pemakai, dan kondisi pemakai pada umumnya. Jadi, dalam memilih sumber belajar, kita juga harus melihat si pemakai sumber belajar tersebut, peserta didik terutamanya. Jangan sampai kita menggunakan sumber belajar seperti online, kita suruh memakai sumber belajar yang ada di online Google, tetapi peserta didik ini tidak mampu membeli kuota yang dapat mengakses sumber belajar tersebut, maka ini sumber belajarnya tidak efektif menurut kami. Baik, selanjutnya yang akan diterangkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridatul Maufiroh, NIM T 2018-1422. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pemilihan sumber belajar. Berkaitan dengan sumber belajar, Daging mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pengajar agar terjadi perilaku belajar mengajar. Sedangkan menurut Januszewski dan Molenda, sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar. Sejalan dengan pendapatan itu, Sells dan Ritchie menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, termasuk sistem pendukung dan materi serta lingkungan pembelajaran, tetapi juga meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. Sumber belajar bisa termasuk apa yang tersedia untuk membantu seorang belajar. Adapun klasifikasi sumber belajar menurut Sells dan Ritchie sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, biasanya itu berupa ide, makna, fakta berkaitan dengan konteks pembelajaran.
Yang kedua yaitu bahan yang merupakan kelompok yang sering disebut dengan perangkat lunak, di mana hal ini yaitu berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Yang ketiga itu alat yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Berkaitan dengan alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Yang keempat yaitu teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam menyampaikan pesan. Yang terakhir yaitu latar yang merupakan lingkungan dalam pesan ditransmisikan. Adapun klasifikasi sumber belajar menurut Sells dan Rizai sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, biasanya itu berupa ide, makna, fakta, berkaitan dengan konteks pembelajaran. Yang kedua yaitu bahan yang merupakan kelompok yang sering disebut dengan perangkat lunak, di mana hal ini yaitu berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Yang ketiga itu alat yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Berkaitan dengan alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Yang keempat yaitu teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam menyampaikan pesan. Yang terakhir yaitu latar yang merupakan lingkungan dalam pesan ditransmisikan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang manfaat dari sumber belajar. Adapun manfaat yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik. Di sini sumber belajar memberikan manfaat untuk mempercepat laju kegiatan belajar mengajar dan membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik, dan juga mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar dari siswa tersebut. Adapun manfaat yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara yang pertama mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Jadi sumber belajar di sini memiliki manfaat untuk mengontrol guru agar tidak kaku dalam kegiatan pembelajaran dan bersifat tradisional, dan menuntut untuk menguasai segala sesuatu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Adapun manfaat yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara yaitu merancang program pembelajaran yang lebih sistematis. Jadi sumber belajar di sini harus dirancang sesuai dengan sistematis mungkin. Bahan pelajaran dengan dilandasi itu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara yaitu merancang program pembelajaran yang lebih sistematis. Jadi sumber belajar di sini harus dirancang sesuai dengan sistematis mungkin. Bahan pelajaran dengan dilandasi dengan penelitian. Jadi guru di sini dalam mengembangkan sumber belajar di sini harus dilandaskan dengan adanya penelitian. Adapun manfaat yang keempat yaitu lebih menekankan pada pembelajaran dengan jalan, meningkatkan kemampuan belajar dan juga penyajian informasi secara lebih rinci dan juga konkret. Adapun manfaat yang kelima yaitu memungkinkan belajar dengan secara seketika, yaitu dengan mengurangi kesenjangan siswa antara pembelajaran yang bersifat verbal dan juga dengan pembelajaran yang bersifat abstrak dengan realitas yang bersifat konkret, dan juga memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Adapun manfaat yang keenam yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Terima kasih
kepada semuanya yang sudah menyaksikan dan menyimak penjelasan dari kami melalui video ini. Kami memohon saran dan juga kritik agar kami semakin berkembang lagi dan semakin maju dalam menyampaikan sebuah materi. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.